pagi Pak Gomgom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS webdev saya. Kita langsung masuk ke bagian database-nya terlebih dahulu di PHP MyAdmin. Untuk nama database-nya sendiri itu adalah mahasiswa. Di database mahasiswa ini terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama itu ada admin, lanjut ada akademik, bimbingan skripsi, dosen, ada konsultasi, mahasiswa, nilai skripsi, penasihat, dan peserta skripsi. Oh, serta ada ujian skripsi juga. Untuk yang kategori ini tidak terpakai ya. Yang pertama kita langsung masuk saja ke bagian tabel admin. Pada bagian admin ini berisi email dan password yang digunakan untuk login nanti pada bagian backend-nya. Di sini usernya itu kita namain tius@gmail.com. Terus passwordnya itu tius. Lalu di akademik itu ada 4 kolom. Yang pertama NIDN akademik, nama akademik, NIK akademik, dan keterangan akademik. Pada bagian tabel ini berisi NIDN-nya, NIDN pembimbing akademik, terus ada namanya juga, ada keterangan dia itu pembimbing akademik di mana. Lalu lanjutnya ada bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi ini ada 5 kolom. Ya. Di sini ada NIDN-nya dosen, NPM-nya mahasiswa, tanggal bimbingan yang akan dilakukan oleh mahasiswa, terus ada isi bimbingannya, terus yang terakhir ada dokumen dari mahasiswanya sendiri. Berikutnya pada tabel dosen, di sini untuk menyimpan nama serta NIDN dosen. Di sini ada NIDN, ada NIK dosen juga, nama dosennya dan keterangan dosennya. Lalu berikutnya ada bagian konsultasi. Pada bagian konsultasi ini menyimpan NPM mahasiswa serta NIDN pembimbing akademik yang akan melakukan konsultasi akademik. Dia ada tanggal konsultasinya juga, ada topiknya, serta ada catatan untuk si mahasiswanya ini. Lalu di berikutnya ada tabel mahasiswa. Ini digunakan untuk menyimpan semua data-data mahasiswa. Contohnya ada nama, NPM, email, terus ada alamat rumahnya, ada tanggal lahirnya juga. Lalu berikutnya ada bagian nilai skripsi. Ini untuk menyimpan nilai-nilai skripsi dari mahasiswa dan memberitahukan juga nilai akhir serta statusnya lulus atau tidak. Berikutnya pada bagian penasihat, ini untuk menyimpan data-data seorang penasihat ya. Dan di sini ada NPM mahasiswa, ada NIDN dosen, ada file yang akan disimpan oleh mahasiswanya, lalu ada keterangan oleh penasihat. Berikutnya ke bagian tabel peserta skripsi. Ini untuk menyimpan data-data seperti NPM mahasiswa, judulnya, judul skripsi mahasiswa, penjelasan skripsinya, lalu ada dokumen peserta skripsinya, lalu ada tanggal daftar serta tahun ajaran. Pada bagian ujian skripsi, di sini ada kolom mahasiswa, NPM mahasiswa, lalu ada kolom dosen pembimbing NIDN-nya, lalu ada tanggal ujiannya, waktu ujian, serta foto saat ujian berlangsung. Berikutnya kita masuk pada bagian kodenya. Yang pertama ini di bagian folder admin atau bagian backend-nya. Di folder admin ini ada folder namanya bagian kode. Ini untuk menyimpan seperti footer, head, JavaScript, ada menu sama menu navigation. Itu digunakan supaya tidak terlalu menumpuk pada bagian input.php atau edit.php-nya. Jadi nanti pada bagian kode ini semuanya tinggal dipanggil saja. Berikutnya di sini ada file CSS dan berikutnya ada file images. Ini digunakan untuk menyimpan data-data foto yang diperlukan. Lalu berikutnya ada bagian includes. Ini digunakan untuk sebenarnya memanggil si nama database-nya itu. Di sini nama database-nya itu mahasiswa.
Berikutnya ini untuk menyimpan bentuk dashboardnya ya, HTML dari dashboardnya. Lanjutnya di bagian bawah sini ada bagian untuk input-input. Semuanya kurang lebih sama, hanya beda jenis inputannya, nama inputannya dan akan disimpan ke tabel mana. Contohnya di sini ada tampilan input mahasiswa. Tampilannya HTML-nya akan seperti ini. Sama juga dengan yang lainnya, input ujian, input peserta, input penasihat, input nilai, sampai ke input akademik. Lalu ada edit untuk supaya user dapat melakukan edit pada data. Jika data yang dimasukkan salah, itu bisa diedit. Contohnya di sini ada bagian edit ujian. Kurang lebih akan sama dengan bagian input bentuk HTML-nya, hanya ditambahkan sedikit perubahan, hanya dilakukan sedikit perubahan. Misalkan di sini dilakukan update supaya datanya bisa terupdate. Bentuknya akan seperti ini pada bagian edit ujiannya. Sama dengan bagian edit peserta, edit penasihat, sampai ke edit akademik. Semuanya kurang lebih sama, hanya berbeda editannya atau berbeda isinya saja. Lalu pada bagian hapus ini digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak kita perlukan lagi. Di sini contohnya ada bagian pada hapus akademik. Jadi dia akan menghapus kolom pada bagian tabel akademik sesuai dengan apa yang kita pilih nanti. Sama juga dengan sampai ke hapus ujian, hapus peserta, sampai ke hapus bimbingan. Di bagian bawahnya di sini ada bagian login.php. Login.php ini digunakan untuk kita untuk login ya, untuk menyimpan HTML tampilan kita untuk login. Lalu ada logout. Logout ini digunakan untuk supaya kita bisa logout. Ketika sudah logout, kita tidak bisa mengakses website kembali sebelum kita login lagi. Berikutnya kita masuk pada bagian ke front end-nya. Di front end ini ada beberapa folder, ada folder CSS untuk menyimpan CSS semua kode-kodenya. Lalu ada gambar, folder gambar ini untuk menyimpan semua folder-folder gambar. Di sini ada includes. Includes juga digunakan untuk memanggil database-nya ya. Lalu ada front menu. Ini tampilan navigation bar supaya nanti tidak terlalu repot di bagian index.php-nya. Lalu pada indeks PHP-nya akan seperti ini. Yang pertama di sini ada carouselnya. Ini lalu lanjut ada tabel daftar peserta skripsi. Untuk navigation bar-nya akan dipanggil seperti ini ya. Jadi misal kita tidak pakai includes yang tadi, dia akan sangat panjang sampai ke bawah. Jadi untuk menyederhanakan kodenya. Lalu lanjutnya di sini ada untuk menampilkan nama mahasiswa, nama pembimbing, tanggal bimbingan, serta NIM mahasiswanya juga. Lalu di bawahnya ada untuk kode untuk galeri foto. Di bawahnya lagi ada tabel untuk tabel NPM mahasiswa serta pembimbing mahasiswanya. Di bawahnya lagi ada daftar peserta ujian. Ini data untuk menampilkan NPM mahasiswa, dosen pembimbing, tanggal ujian, dan foto saat ujian. Lalu ada hasil nilai ujian di bawah sini. Ini menampilkan NPM mahasiswa, nilai akhir, serta statusnya. Berikutnya ada daftar dosen, sama. Dia menampilkan data yang ada pada tabel dosen. Lanjutnya ada daftar mahasiswa, ini untuk menampilkan data dari mahasiswa ya, data dari tabel mahasiswa. Berikutnya ada daftar pembimbing akademik. Ini untuk menampilkan
nama-nama NIDN pembimbing akademik yang ada di tabel. Berikutnya ini untuk data diri ya. Kita langsung ke bagian demo programnya. Nah, pada bagian backend ini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Untuk login email dan passwordnya sudah ada di tabel di phpMyAdmin-nya seperti yang sudah dijelaskan. Di sini usernya atau emailnya tius@gmail.com dan passwordnya itu tius. Langsung saja kita coba. Ini tius@gmail.com, passwordnya tius. Lalu login. Di sini kita sudah berhasil login. Tampilannya yang pertama akan kosong. Lalu di sebelah kiri sini ada dua bagian, ada bagian pendaftaran, ada bagian data peserta. Pada bagian pendaftaran ini ada tiga tabel ya. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, dan ada tabel penasihat. Misal kita ingin menambahkan data pada tabel mahasiswa. Kita masukkan NPM-nya. Ketika kita pencet simpan, maka dia akan terupdate di sini. Yang data yang baru. Jika kita mau edit untuk terjadi kesalahan data misalnya, kita bisa melakukan edit. Misal kita ubah pada bagian emailnya, kita klik ubah, maka dia akan terubah. Sama juga pada bagian penasihat dan dosen. Bisa dilakukan edit, delete, dan simpan. Pada bagian data peserta, di sini ada bagian peserta skripsi. Peserta skripsi ini NPM mahasiswanya akan drop down. Dia akan mengambil data dari tabel mahasiswa. Dia akan menampilkan NIM mahasiswa serta namanya seperti ini. Lalu kita memasukkan semester, tahun akademik, tanggal daftar, judul, penjelasan, serta kita harus memasukkan dokumen pesertanya. Ketika diinput, dia akan hasilnya akan seperti ini. Ketika terjadi kesalahan data, misalnya kita ingin mengganti, kita tinggal pencet bagian edit ini, lalu kita misal ingin mengganti tahun akademik. Kita ubah, maka dia akan otomatis keubah dan image-nya juga sudah tidak ada karena tadi filenya tidak diinputkan lagi. Berikutnya ada bagian peserta bimbingan. Ini untuk bimbingan skripsi. NPM-nya tetap sama, dia akan menampilkan NPM mahasiswa dari tabel mahasiswa. Lalu di sini ada nomor induk dosen. Nomor induk dosen ini harus sesuai dengan tabel yang ada pada tabel dosen di sini. Dia cuma ada 3 untuk nama dosennya, sehingga jika kita isi di luar dari ini dia akan error. Lalu ada tanggal bimbingan, terus ada isi bimbingannya, lalu ada dokumen skripsinya. Bentuknya akan seperti ini. Misal kita ingin melakukan edit di sini, kita ingin mengganti isi bimbingannya seperti ini, maka ketika kita pencet ubah, dia akan terubah dan fotonya juga akan hilang karena kita tidak memilih fotonya lagi atau tidak memilih filenya lagi. Lalu kita next ke bagian peserta ujian skripsi. Pada bagian ini dia akan menampilkan NPM mahasiswa dari tabel mahasiswa serta akan menampilkan NIDN dosen dari peserta bimbingan. Jadi ketika mahasiswa memilih NIDN dosennya atau memilih dosen pembimbingnya siapa, dia akan otomatis terpanggil di sini. Ketika misalnya di data peserta bimbingan pada NIM 056 ini memilih dosen dengan NIM belakangnya 145, dia akan otomatis ikutan sama ya, 056
maka NIDN-nya akan 145, sama dengan yang lain. Ketika diganti, dia akan berganti-ganti dosen pembimbingnya. Lalu di sini ada tanggal ujian, waktu ujian, dan dokumen ujian. Di sini misalnya uh, dia akan ada tampilan foto ujian ini yang bersifat wajib ya. Jika tidak diisi, maka dia tidak akan bisa submit. Di sini ada waktu ujian juga dan ada aksinya juga untuk edit dan delete. Berikutnya ada nilai peserta skripsi. Ini digunakan untuk uh, menampilkan nilai dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sama dengan halnya peserta ujian skripsi, tabel peserta ujian skripsi, nilai peserta skripsi ini sama pada bagian input NPM dan NIDN-nya. Jadi ketika kita pilih salah satu NPM dari tiga ini, maka dia akan otomatis terisi si dosen pembimbingnya. Lalu kita bisa masukkan nilai akhir di sini berapa, lalu pilih status mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Ketika di input, hasilnya akan seperti ini. Ini bisa diedit juga, misal salah memasukkan nilai, kita edit, lalu statusnya pilih lulus, dan ubah. Hasilnya maka akan seperti ini, dia akan terubah. Lanjut, kita ke bagian pembimbing akademik. Pada bagian pembimbing akademik ini akan menyimpan nama, NIDN, pembimbing akademik, dan keterangan serta NIK. Contohnya seperti ini. Dia ada keterangannya, dia membimbing pada fakultas apa. Berikutnya ada konsultasi akademik. Ini digunakan untuk mahasiswa yang ingin melakukan konsultasi akademik. Kita bisa memilih NPM mahasiswa, ini diambil dari tabel mahasiswa. Lalu NIDN pembimbing ini diambil dari tabel pembimbing akademik. Lalu tanggal konsultasi, ada topik konsultasinya, lalu ada catatannya. Nah, contohnya akan seperti ini ketika diinput. Misal ada melakukan kesalahan atau ingin menambahkan data, kita bisa masukkan seperti ini. Di sini datanya sudah tertambah. Berikutnya kita masuk pada bagian front end. Di sini ada navbar, ya, di sini ada logonya juga. Navbar ini ada home, data diri, foto ujian, dosen, pilihan di sini ada drop-down dosen, serta peta. Pada bagian data diri ini, ketika kita klik, dia akan mengarahkan kita kepada bagian yang ini, data diri dari saya sendiri. Lalu pada bagian foto ujian, dia akan menunjukkan foto-foto ujian dari mahasiswa. Serta untuk peta, dia akan mengarahkan ke bagian HTML yang lain untuk menunjukkan bagian peta. Di bawahnya ada carousel, ada 3 gambar, kita bisa klik untuk next terus, seperti ini. Lalu di bawahnya ada daftar peserta skripsi. Di sebelahnya ada NIM mahasiswa, nama pembimbing, serta tanggal bimbingan skripsinya akan dilangsungkan. Berikutnya ada foto ujian mahasiswa. Ini ada foto ujian serta ada judul skripsi yang mereka punya. Contohnya di sini ada penerapan IoT dalam e-commerce misalnya. Lalu berikutnya pada bagian bawah-bawah ini ada tabel yang ada di database mahasiswa. Contohnya ada 6 tabel di sini, ada daftar bimbingan skripsi, peserta ujian, hasil nilai ujian, ada daftar dosen, daftar mahasiswa, serta daftar pembimbing akademik. Pada nilai hasil ujian ini setelah kita edit, dia akan berubah. Kita refresh terlebih dahulu, lalu ketika sudah kita refresh, dia akan nilai akhirnya akan ikut berubah. Jadi ketika kita ubah nilainya pada bagian back end, pada bagian front end-nya juga akan ikut terubah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai project UAS web dev saya. Terima kasih.